Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Trinaya dengan NPM 23201031117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PJBL analisis laporan keuangan tahap 2 yang berfokus pada pemaparan hasil proyek 3 hingga 7 yang telah saya lakukan, yaitu dengan fokus terhadap 3 perusahaan. Di antaranya PT Semakom Integrate Tbk, PT Sumber Global Energi Tbk, dan PT Sigma Energi Komprasindo Tbk. Bahan yang akan dibahas yaitu pertama, pendahuluan, yang kedua, analisis kegiatan operasi dengan metode common size dan index number, yang ketiga, analisis kegiatan operasi dengan metode DuPont, yang keempat, analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas, yang kelima, analisis likuiditas, yang keenam, analisis solvabilitas, yang ketujuh, kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait gambaran umum dari masing-masing perusahaan. Perusahaan pertama adalah PT Semakom Integrate Tbk dengan kode saham SEMA. Perusahaan ini berdiri pada 1 Oktober 2009 dan merupakan salah satu pelopor manufaktur panel listrik di Indonesia. SEMA tercatat sebagai partner dari Siemens Technology dan Hyundai Electric sejak 2018. Perusahaan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Januari 2022 dan terus berkembang ke bisnis energi baru terbarukan. Perusahaan kedua adalah PT Sumber Global Energi Tbk dengan kode saham SEGER. Perusahaan ini memulai bisnisnya sejak 2008 di Jakarta dengan fokus perdagangan batubara dari Kalimantan untuk pasar domestik maupun ekspor. Klien ekspornya mencakup Tiongkok, India, Vietnam, Korea Selatan hingga pasar Eropa. SEGER kini memiliki 8 anak perusahaan dengan lini bisnis mulai dari pertambangan batubara hingga proyek waste to energy dan resmi tercatat di BI pada tahun 2020. Perusahaan ketiga adalah PT Sigma Energi Komprasindo Tbk dengan kode saham SIKO. Perusahaan ini adalah service company yang berfokus pada kompresor gas untuk mendukung program Zero Routing Flaring, yaitu pengurangan pembakaran gas suar bakar. SIKO menjadi pionir di bidang ini sejak 2007 dan hingga saat ini telah membawa masuk 50 unit mini gas kompresor ke Indonesia. Selanjutnya masuk ke analisis kegiatan operasi. Menggunakan metode common size, kita bisa melihat bahwa PT SEMA berhasil menekan beban pokok dari 83,5% menjadi 74,4% di 2024, sehingga laba brutonya meningkat. Namun, laba bersihnya justru turun dari 6,05% ke 4,30% karena beban umum dan administrasinya yang naik signifikan. Sementara PT SEGER memiliki beban pokok yang sangat tinggi, di atas 91%, sehingga margin labanya sangat tipis, hanya sekitar 4-5%. Sementara PT SIKO paling efisien dengan laba bersih tertinggi di angka 10,7 sampai 11,6% meskipun sedikit turun di tahun 2024. Selanjutnya menggunakan metode index number, dari hasil ini terlihat bahwa penjualan PT SEMA turun hingga sekitar setengah dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, PT SEGER dan PT SIKO tumbuh positif dengan SEGER mencatatkan kenaikan pendapatan sekitar 20% dan SIKO sekitar 11%. Meskipun penjualan meningkat, laba SEGER tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena biaya operasional juga ikut meningkat. Selanjutnya, dalam analisis DuPont diketahui bahwa dari sisi ROA dan net profit margin, PT SIKO unggul karena margin laba bersihnya paling tinggi. Namun dari sisi aset turnover, PT SEGER sangat cepat dalam memutar asetnya. Ketika dikalikan dengan financial leverage, PT SEGER menghasilkan ROE tertinggi. Artinya, meski marginnya tipis, efisiensi perputaran aset dan leverage-nya membuat imbal hasil bagi pemegang saham sangat kompetitif. Sedangkan PT SEMA mencatatkan ROE terendah akibat penurunan laba yang signifikan. Selanjutnya, pada analisis berdasarkan laporan arus kas menunjukkan bahwa PT SIKO merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki free cash flow positif pada tahun 2023 dan tahun 2024. Sebaliknya, PT SEMA dan PT SEGER justru mencatatkan free cash flow negatif sehingga menunjukkan kebutuhan investasi mereka melebihi kas dari operasi. Pada indikator cash flow adequacy ratio, PT SIKO juga memperoleh nilai tertinggi sehingga kondisi arus kasnya dinilai paling sehat. Untuk analisis likuiditas dengan menggunakan 4 rasio yaitu asset raise, cash to current asset, cash to current liabilities, dan cash flow rasio diketahui PT SIKO mendominasi di semua rasio, di mana quick rasio di atas 5, cash flow rasio di kisaran 1,5 hingga 1,8. Ini menandakan kemampuan membayar utang jangka pendek yang sangat baik. Sementara PT SEMA dan PT SEGER justru memiliki cash flow rasio negatif, artinya arus kas operasi tidak mampu menutup kewajiban lancar.
Ini mencerminkan risiko likuiditas yang perlu diwaspadai. Terakhir, pada bagian analisis solvabilitas, diketahui PT Siko juga memiliki debt to equity rasio paling rendah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap utang relatif kecil. Sementara itu, PT Segan memiliki leverage yang lebih tinggi, sehingga perlu lebih berhati-hati dalam mengelola risiko pendanaan. Untuk PT Sema mulai menunjukkan perbaikan, namun kondisinya masih belum sekuat PT Siko. Baik, kita masuk pada bagian kesimpulan. Dari keseluruhan pemaparan hasil analisis proyek 3 hingga 7, dapat disimpulkan bahwa PT Siko masuk dalam kategori perusahaan terbaik, di mana perusahaan memiliki laba bersih tertinggi, arus kas positif, likuiditas dan solvabilitas yang sehat, serta tingkat leverage yang rendah. Kondisi ini menjadikan PT Siko sebagai perusahaan yang paling aman bagi investor maupun kreditur. Kedua, PT Seger berada dalam aspek stabil dengan memiliki efisiensi penggunaan aset yang sangat baik, sehingga menghasilkan ROE tertinggi. Namun, perusahaan tetap perlu memperbaiki kondisi arus kas dan likuiditas agar risiko keuangan dapat ditekan. Terakhir, PT Sema adalah perusahaan yang berada dalam posisi yang perlu diwaspadai, karena perusahaan diketahui menunjukkan penurunan kinerja, baik dari sisi penjualan, profitabilitas, maupun arus kas. Oleh karena itu, perusahaan masih memerlukan perbaikan pada efisiensi operasional dan pengelolaan kas. Sekian dari saya, terima kasih.